Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Kusuma Dewi, mahasiswa semester 5 dengan NIM 1800861201311 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Batanghari Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai dua hal, yaitu yang pertama, apakah penting bagi mahasiswa melakukan investasi, dan yang kedua, jenis investasi apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki uang sebesar 10 juta rupiah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Hana Tamara Putri SPMM. Baiklah, sebelum saya mengutarakan pendapat saya mengenai dua hal yang telah saya sebutkan tadi, izinkanlah saya di sini menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu investasi. Secara umum, investasi merupakan penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu untuk mengharapkan imbal balik yang lebih besar di masa depan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya investasi dilakukan sebagai alternatif untuk menabung selain di bank, tetapi dengan mendapatkan return yang lebih tinggi. Sebelum kita melakukan investasi, ada baiknya kita paham apa itu konsep dari investasi. Ada beberapa konsep investasi yang harus kita pahami dan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, investasi baik dilakukan jika semua kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib kita telah terpenuhi. Dan jika sebelumnya kita memiliki hutang, ada baiknya hutang-hutang tersebut dilunasi terlebih dahulu. Yang kedua, dana darurat. Dana darurat merupakan dana yang dikeluarkan dalam keadaan darurat, di mana sifatnya yaitu mudah dicairkan seperti menabung di bank ataupun membeli emas. Dan yang terakhir, memiliki asuransi kesehatan. Itulah beberapa konsep dari investasi yang harus kita pahami sebelum kita berinvestasi. Jadi, jika konsep investasi telah kita pahami, bentuk-bentuk investasi, jenis-jenisnya telah kita ketahui, dan cara investasi telah kita pelajari, setelah itu barulah kita bisa berinvestasi. Berbicara mengenai bentuk-bentuk investasi, ada beberapa bentuk jenis dari investasi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama seperti obligasi, deposito, saham, emas, cryptocurrency, reksadana, dan ada yang baru yaitu namanya peer-to-peer lending. Setelah kita memahami semua jenis-jenis investasi jenis apa yang cocok untuk kita, dan kita mempelajari cara berinvestasi yang baik dan benar itu seperti apa. Setelah semuanya telah dilakukan, barulah kita bisa melakukan investasi. Itulah sedikit penjelasan mengenai investasi dari saya. Selanjutnya, saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai dua hal tadi yang telah saya sebutkan, yaitu yang pertama, apakah penting investasi bagi mahasiswa? Baiklah, selanjutnya saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai dua poin yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana pendapat saya? Apakah penting mahasiswa melakukan investasi? Menurut pendapat saya, investasi itu penting bagi mahasiswa karena dengan kita memulai berinvestasi di usia dini, maka semakin banyak dana dan aset yang akan berkembang nantinya. Sehingga aset yang kita kumpulkan pada saat ini, maka di masa depan akan berpotensi semakin besar. Tetapi kebanyakan mahasiswa itu memiliki ambisi dan agresif yang lebih besar, dikarenakan mereka itu menginginkan keuntungan yang besar tetapi dalam waktu yang cepat. Perlu diketahui bahwasanya optimis itu boleh, tetapi dalam berinvestasi kita itu harus sabar.
Jika kita sabar dan rutin dalam melakukan investasi, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang akan kita dapatkan nantinya. Sebagai seseorang yang pemula dalam melakukan investasi, mungkin masih bingung jenis investasi apa yang cocok bagi kita sebagai pemula seperti mahasiswa ini. Menurut saya, investasi yang cocok untuk mahasiswa yaitu seperti investasi saham atau reksadana. Mengapa investasi saham atau reksadana? Karena kebanyakan mahasiswa ini memiliki dana yang sedikit. Maka dari itu reksadana cocok untuk orang yang memiliki dana sedikit tetapi ingin memiliki keuntungan yang besar nantinya. Berinvestasi itu tidak harus besar. Kecil pun kita masih bisa berinvestasi asalkan kita rutin sehingga nanti potensinya itu akan semakin besar. Dalam berinvestasi itu tidak hanya seseorang yang telah bekerja saja, tetapi mahasiswa pun bisa melakukan investasi. Karena dengan kita melakukan investasi, banyak manfaat yang bisa kita raih, seperti menambah aset kita. Karena dengan kita berinvestasi di usia muda, aset yang akan kita raih ke depannya itu akan semakin besar. Seperti kita membeli tanah, saat ini kita membeli tanah di mana tujuannya untuk berinvestasi, maka nanti akan kita jual tanah tersebut di masa depan dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu gaya hidup lebih hemat. Dengan kita berinvestasi, kita akan meminimalisir membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, yang mengurangi membeli barang yang kita inginkan, tetapi lebih memilih membeli barang yang benar-benar kita butuhkan dan lebih bersikap ekonomis. Selanjutnya, meminimalisir terjadinya hutang. Dengan kita berinvestasi, kita akan lebih menghindari yang namanya hutang, karena kita akan memilih lebih hidup sederhana dengan berinvestasi. Selanjutnya, saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai poin yang kedua, yaitu apa jenis investasi apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki uang sebesar 10 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai poin yang kedua, yaitu jenis investasi apa yang akan saya pilih jika saya memiliki uang sebesar 10 juta rupiah. Sebelumnya, pastinya saya akan menyisihkan terlebih dahulu sebagian dana yang saya miliki untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kewajiban saya dan melunasi jika saya memiliki hutang sebelumnya. Setelah itu, saya juga akan menyisihkan sebagian dana untuk dana darurat, karena kita tidak tahu keadaan ke depan seperti apa, entah ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membutuhkan biaya mendesak, maka kita bisa menggunakan dana darurat tersebut untuk membayar biaya yang kita butuhkan saat itu. Setelah semua sebagian dana disisihkan untuk keperluan yang memang harus kita lakukan, setelah itu barulah kita bisa berinvestasi. Adapun jenis investasi yang akan saya pilih untuk berinvestasi, yaitu yang pertama, saya akan memilih berinvestasi emas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa harga emas itu semakin lama akan semakin naik. Jadi saya akan memilih menginvestasikan sebagian dana saya itu ke jenis investasi emas. Karena investasi emas ini juga mudah dicairkan. Sehingga misalkan nih saya berinvestasi bertujuan untuk pendidikan saya di masa depan, maka investasi emas ini cocok sekali digunakan, sehingga nanti ke depannya jika saya membutuhkan biaya untuk membayar pendidikan saya bisa mencairkan emas tersebut.
Selanjutnya saya akan memilih berinvestasi jenis properti. Mengapa saya memilih jenis investasi properti? Karena seperti yang kita ketahui bahwa harga properti itu semakin lama akan semakin naik, seperti membeli apartemen ataupun membuat kos-kosan. Karena harganya itu tidak akan menyusut, malah semakin lama akan semakin naik. Saya juga akan memilih berinvestasi aset. Mengapa? Seperti investasi emas, seperti investasi tanah. Mengapa saya memilih investasi aset? Misalnya nih, saat ini saya berinvestasi jenis aset tanah, yang dimana tujuannya untuk berinvestasi sehingga nanti kedepannya bisa saya jual dengan harga yang lebih tinggi. Karena harga aset atau tanah itu semakin lama akan semakin naik dan tanah itu tidak akan menyusut. Mungkin jika saya memiliki lebih dana, saya juga akan memilih berinvestasi jenis saham. Karena dengan berinvestasi saham, walaupun mungkin seperti yang kita ketahui bahwasanya harga saham itu tidak menentu, tetapi dengan berinvestasi saham, asalkan kita rutin menjalankannya, maka potensi return yang akan kita dapatkan ke depan itu semakin besar. Demikianlah presentasi dan pengutaraan pendapat saya pada video kali ini. Saya, Astri Kusuma Dewi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan